Oke, halo anak-anak K3. Kali ini kita akan belajar satu hal yang baru lagi. Kalau kemarin kita bahas tentang alat-alat TIK berdasarkan media cetak dan elektronik, kita sudah menyelesaikan itu. Pagi awal sudah cek telepon yang kalian buat dari origami, sangat bagus ya. Nah, kali ini kita akan belajar hal yang baru lagi tentang bagian-bagian komputer. Nah, pasti kalian sudah pernah lihat bentuknya yang seperti kotak. Kemudian ada yang seperti TV, ada yang seperti tikus, ada seperti tempat kita mengetik. Nah, nanti semua bagiannya akan kita bahas satu persatu ya. Oke, nah pasti pernah lihat ini. Mungkin kalian pernah masuk ke ruangan TIK yang SD, kemudian ada di rumah punya papa mama atau punya kakak atau saudaranya. Jadi kita akan pelajari ya. Nah, ada yang seperti kotak, ada yang seperti kecil ya, bagian seperti tikus di bagian tangan kita, ada tempat kita mengetik, ada juga seperti TV. Nah, oke. Nah, ini semua adalah bagian-bagian dari komputer. Oke. Yang pertama, ini yang kotak-kotak ini namanya apa sih Pak Giawa? Namanya adalah CPU, panjangannya Central Processing Unit ya. Nah, fungsinya ini apa sih Pak Giawa? Kenapa dia besar seperti itu? Nah, di bagian itu ada alat-alat yang lain juga ya. Fungsinya apa Pak Giawa? Fungsinya adalah memproses dan melaksanakan perintah. Dia seperti otak manusia. Kalau misalkan otak manusia yang mengatur semua, kalau di komputer fungsinya dari CPU. Jadi semisal anak-anak minta, mau putar YouTube, nanti pasti dikirimkan ke kotak-kotaknya, nanti diperintahkan, oke, sekarang berarti memutar musik di dalam YouTube. Semisal mau menggambar di Paint, nanti diproses di sana, kemudian perintah kita untuk menggambar bisa dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian ada yang seperti TV, namanya ini apa Pak Giawa? Namanya adalah monitor. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menampilkan gambar dan tulisan. Contohnya nih, komputer mungkin yang kalian pakai, kalian ketik sesuatu, kalian lihat gambar, pasti terlihat di dalam TV-nya. Jadi itu fungsi dari monitor. Jadi nama yang TV-nya itu bukan TV tapi monitor ya, di dalam komputer. Kemudian ada yang namanya keyboard. Nah, keyboard ini adalah tempat kita mengetik. Anak-anak pasti tahu ya, kalau di laptop juga ada tempat kita mengetik, kalau di handphone juga ada gitu kan. Nah, ini adalah namanya keyboard. Nah, fungsinya apa? Untuk mengetik huruf dan angka yang akan muncul di monitor gitu ya. Misal kita ketik sesuatu pasti muncul di TV-nya tadi, di monitornya tadi. Kita lihat gambar pasti muncul di monitornya. Jadi pas kita ketik huruf maupun angka akan muncul di monitornya ya. Kemudian ada yang namanya mouse atau tikus. Kenapa sih dibilang tikus Pak Giawa? Bentuknya itu hampir sama dengan tikus. Dia punya ekor ya yang akan dicolokkan, kemudian bentuk badannya hampir sama dengan itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai alat penunjuk pada layar komputer. Misal kita gerakin ini contohnya nih, kursornya atau mouse-nya pasti kita geser-geser dong gitu kan. Makanya dia sebagai alat penunjuk gitu ya, penunjuk di komputer gitu ya. Nah, semua telah kita pelajari bagian-bagiannya. Kalau misalkan nanti di rumah kamu lihat komputer, nanti kamu coba tunjukin ke mama papanya. Pak Giawa tadi kita sama Pak Giawa tadi belajar ini namanya CPU, kemudian ini TV-nya namanya monitor, kemudian ada yang di tangan kita itu namanya mouse, kemudian ada juga tempat ketika itu namanya keyboard mama papa. Jadi saya sudah tahu sekarang bagian-bagian dari komputer seperti itu. Nah, setelah kita tahu ada aktivitas kita. Aktivitasnya apa? Kita menggambar. Nah, menggambar apa? Pilih salah satu bagian-bagian komputer yang ada di atas tadi. Ada kamu pilih keyboard boleh, pilih monitor boleh, pilih CPU boleh, atau pilih mouse. Kamu pilih salah satu saja. Nanti setelah kamu gambar, kamu fotokan, kamu berfoto dengan yang telah kamu gambar kayak gini ya. Nanti Pak Giawa mau lihat ekspresinya dan yang kalian gambar yang bagus-bagus. Oke, demikian yang dapat kita pelajari minggu ini. Bapak ucapkan terima kasih.